Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Laki. Di sini saya akan membuat tugas video yang mana tugasnya itu membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Smart Laki. Di sini saya akan membuat tugas video yang mana tugasnya itu membaca e-book pemurnian mobile. Langsung saja, kita yang pertama itu ada Global State Management, B1 Props Drilling. Yang pertama, the prop drilling problem, the bucket bridge. Kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil. Sebelum adanya membuat pemadam kebakaran, modern. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil. Sebelum adanya membuat pemadam kebakaran, modern. Penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke tangan kedua, orang ketiga, dan seterusnya, hingga orang ke-10 menyiramkan ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu, mereka tidak meminumnya, tidak menggunakan untuk mandi, mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir dalam istilah REC. Inilah yang disebut dengan prop drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengupload data dari komponen kakek buyut ke cicitnya, melewati banyak absen komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola barisan ember ini adalah terciptanya ketergantungan palsu yang sangat rapuh di antara komponen-komponenmu. Bayangkan jika di komponen dashboard harus menerima data user profile hanya untuk meneruskan ke header, lalu ke navbar, dan akhirnya ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profile, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda, meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka. Ini membuat proses restoring atau perombakan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan, karena suatu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Komponen perantara menjadi kotor dengan props yang bukan urusan mereka. Melanggar prinsip single responsibility, selain masalah pemeliharaan kode, prop dribbling juga membawa dampak negatif pada performa jika data user profile berubah. Padahal secara visual, tampilan header dan navbar mungkin tidak berubah sama sekali. Kita membuang siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang hanya bertindak sebagai pipa, yang pada akhirnya menyebabkan aplikasi terasa lambat atau lag pada perangkat pengguna. Gejala prop drilling biasanya mulai terasa menyakitkan ketika ke dalam komponen sudah meliputi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu menepati dirimu menulis kode seperti komponen A, user sama dengan user, lalu di dalamnya komponen B, user sama dengan user, dan seterusnya, sampai 5 kali. Itu dialah tanda peringatan merah bahwa arsitekturmu perlu diubah. Kamu sedang membangun piramida terbalik yang tidak stabil, di mana komponen paling atas terlalu gemuk karena harus memegang semua data dan untuk anak cucu-cucunya. Dalam pengembangan aplikasi ini, skala besar dialah membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melacak dari mana asal sebuah data karena harus menelusuri file atau persatu ke atas seperti detektif. Solusi untuk kegilaan ini dialah dengan menggunakan mekanisme teleportasi data atau penyimpanan global. Alih-alih mengoper ember dengan tangan ke kanan, kita ingin memiliki sebuah awan hujan di atas desa yang bisa menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Kita membutuhkan tempat penyimpanan data terpusat kontrastor yang bisa diakses oleh komponen manapun. Di kedalaman berapapun, secara langsung komponen avatar harus bisa langsung meminta data user profile ke pusat data tanpa direpotkan header atau navbar. Inilah konsep dasar dari Global State Management, sebuah teknik untuk membebaskan komponen kita dari perbudakan kurir data. Next, yang kedua itu ada konteks API yang the broadcast system. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, REC sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah pop drilling, yaitu konteks API. Pikirkan konteks API sebagai sistem pengeras suara public address system di sebuah sekolah atau gunung pengantaran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkan ke guru, lalu guru membisikkan ke ketua kelas. Lalu ketua kelas ke murid prop drilling, sebaliknya dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang yang berada di dalam jangkauan provider bisa mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perantara. Mekanisme konteks terdiri dari 2 pemain utama, provider dan konsumer. Provider adalah komponen pemungkus yang biasanya diletakkan di sisi paling atas pohon, seperti atau yang dia bertugas memegang data global dan melancarkan sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Konsumer yang sekarang lebih sering akses lewat use context adalah komponen apa saja di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan use context, komponen avatar yang berada di jauh kedalaman susun folder bisa langsung menyetel frekuensi ke provider
dan mendapatkan data user, melompati semua komponen di antaranya. Ini adalah bentuk dependency injection yang sangat elegan dan sederhana. Konsep APL sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah. Contoh terbaik menggunakan konsep adalah untuk pengaturan tema, dark mode, dan VS Light mode. Autentikasi user login token atau lokalisasi bahasa aplikasi. Data-data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh bagian aplikasi tetapi tidak berubah setiap milidetik. Ketika pengguna mengganti tema dari terang ke gelap, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan render untuk menyesuaikan warna baru. Dalam skenario seperti ini, konteks bekerja dengan sangat efisien dan tidak memerlukan instalasi pustaka tambahan apapun karena sudah ada di dalam rack. Namun, konteks API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sifat dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen yang menggunakan user context dari provider sumber akan dipaksa untuk render. Bayangkan kamu menggunakan konteks untuk menyimpan posisi koordinat mouse atau timer detik. Setiap detik puluhan komponen akan dirender ulang, menyebabkan performa aplikasi anjlok. Konteks tidak memiliki fitur seleksi data bawaan yang canggih. Untuk mencegah render masalah ini, dia seperti senapan shotgun yang menyebar luas, bukan senapan penembak jitu yang presisi. Selain itu, terbanyak menggunakan konteks kita bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell atau neraka pembungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda, failover aplikasimu akan terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Meskipun ini bisa diatasi dengan pola desain competition, tetap saja ini menambahkan kompleksitas struktur komponen. Debugging juga bisa menjadi sedikit rumit jika kamu lupa membungkus komponen dengan provider yang sesuai, yang akan menghasilkan error klasik cannot destroy property of undefined. Oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sesuai porsinya. Dia adalah alat yang sempurna untuk state global yang sederhana dan statis. Jangan memaksakan konteks untuk menjadi manajer state yang kompleks seperti Redux, karena dia memang tidak dirancang untuk itu. Untuk kebutuhan manajemen data yang lebih dinamis, granular, dan berkinerja tinggi, kita membutuhkan alat yang lebih spesialis. Disinilah kita akan berkenalan dengan pustaka modern yang sedang naik daun di komunitas React Native. Next, yang ketiga adalah The Stand Architecture, The Core Kit. Selama bertonton, Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen state. Namun, Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, reducers, dan tips middleware dan store configuration yang sangat panjang hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Bagi pengembang gadget yang menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux terasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintahan lama. Efektif, tapi prosedurnya menyakitkan. Masuklah Zustand pustaka manajemen state, bukan tempo Menders yang namanya diambil dari bahasa Jerman. Untuk state atau kondisi, Zustand adalah antitesis dari Redux. Dia minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Zustand adalah hook first, membuat store global, dan dengan Zustand semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create, mendefinisikan variabel statemu, dan mendefinisikan fungsi untuk mengubahnya. Dalam satu objek yang sama, tidak perlu memisahkan file action dan Redux, tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider, dan tidak perlu memahami konsep di spek yang rumit. Kamu bisa langsung mengimpor hook store di tersebut di komponen mana saja dan menggunakannya. Rasanya seperti menggunakan Zustand, tapi datanya bisa diakses secara global di seluruh aplikasi. Keunggulan utama dari Zustand untuk pengembangan mobile ialah ukuran yang sangat kecil. Di dunia aplikasi mobile, setiap kali kilobit sangat berharga karena mempengaruhi waktu untuk dan kecepatan startup aplikasi. Zustand sangat ringan dibandingkan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Zustand tidak dapat beropini. Dia tidak memaksamu mengikuti pola arsitektur tertentu. Kamu bebas menyusun startmu sesuai gaya coding timmu. Kebebasan ini sangat menyegarkan dan memungkinkan kita untuk bergerak cepat dalam membuat fitur tanpa terbebani oleh struktur kode yang berat. Zustand juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang sangat cerdas. Di dalam fungsi skaternya, Zustand menggunakan konsep immutability. Secara otomatis, kamu tidak perlu pusing memikirkan operator spread step di setiap baris kode. Jika kamu hanya mengubah properti di level atas, APL-nya dirancang untuk mengurangi ketikan jari developer. Selain itu, Zustand juga bisa digunakan di luar komponen rack. Misalnya dalam fungsi utilitas atau event handler murni, sesuatu yang sulit dilakukan dengan use context biasa karena
keterikatannya pada komponen rack. Meskipun sederhana, jangan meremehkan kekuatan Zustan. Secara natif untuk memanggil APL, kamu bisa dengan mudah membuat fungsi fetch wizard dalam fitur Zustan yang melakukan iWait fetch, lalu mengupdate uState user data selesai. Pola ini memusatkan logika bisnis ke dalam satu tempat sehingga komponen UI tetap bodoh dan hanya fokus pada penampilan. Penerapan prinsip separation of container yang sangat baik tanpa kerumitan berlebihan. Zustan adalah Colgate dan on the block yang berhasil mencuri hati banyak developer React Native karena dia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Dia memberikan kekuatan global state tanpa sakit kepala konfigurasi. Dalam buku ini kita akan menggunakan Zustan sebagai standar utama manajemen state lain karena keseimbangan yang sempurna antara kemudahan penggunaan dan performa. Lupakan boilerplate masa lalu dan selamat datang di era manajemen state yang menyenangkan. Next, yang keempat ada select dan optimization the sniper approach. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen state global adalah mencegah zombie kill atau komponen yang melewati render. Padahal tidak perlu bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan dua hal. Jika kamu menggunakan pendekatan naif seperti konteks APL tanpa optimasi komponen yang hanya menampilkan nama user dan ikut berkedip, setiap kali tim berubah detiknya, ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper atau penembak jitu. Kita hanya ingin membidik dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan tanpa terganggu oleh kebisingan data lain di sekitarnya. Zustan menggunakan konsep selector untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil hotstore, kita tidak sekadar mengambil seluruh objek state, melainkan kita menyuntikkannya fungsi selector. Fungsi kecil state sama dengan username ini memberi jauh Zustan. Tolong awasi hanya properti username. Jika properti lain di toko berubah seperti timer, jangan beritahu saya. Tapi jika username berubah, baru kabari saya. Mekanisme berlangganan yang granular ini adalah kunci performa tinggi di React Native. Dengan menggunakan selector, setiap komponen menjadi independen. Dalam hal siklus render, komponen clock hanya akan render ulang saat timer berubah, dan komponen profile hanya akan render ulang saat username berubah. Kamu bisa memiliki salah satu store besar yang berisi ratusan variabel, tapi performa aplikasimu tetap secara kilat, karena setiap komponen hanya mendengarkan potongan kecil data yang relevan baginya. Ini seperti berlangganan satu saluran TV kabel, bukan dipaksa menonton semua 500 saluran secara bersamaan. Selain selektor primitif, kita juga sering perlu mengambil objek turunan atau hasil kalkulasi, misalnya jumlah item di keranjang belanja. Kita bisa membuat selektor yang menghitung stiker item Lex, namun hati-hati dengan selektor yang menyambilkan objek atau array baru setiap kali dijalankan. Secara default, membandingkan objek berdasarkan referensi. Jika selektor mau mengembalikan objek baru, Rek akan mengira itu data yang berbeda dari const sebelumnya dan memicu render ulang. Untuk kasus ini, Zustan menyediakan useShallow atau fungsi pembanding custom untuk memberitahu React Native bahwa isinya sama meskipun wadahnya berbeda. Optimasi rendering bukan hanya soal teknis, tapi juga soal etika penggunaan baterai pengguna. Aplikasi yang efisien tidak membakar CPU untuk tugas yang tidak terlihat. Dengan penerapan pola selector secara disiplin, kamu memastikan bahwa aplikasimu ramah terhadap perangkat low-end. Profiling menggunakan Digital atau Flipper akan membuktikan perbedaannya. Kamu akan melihat grafik komik yang jauh lebih sedikit dan stabil. Tidak ada lagi lampu kedip-kedip di seluruh layar saat satu tombol ditekan. Pola pikir select only with union ini harus menjadi kebiasaan. Jangan malas dengan mengambil seluruh state hanya karena lebih cepat diketik. Kemudahan sesaat itu dibayar mahal oleh performa aplikasi di masa depan. Jadilah developer yang presisi. Ambillah data seperti orang ahli bedah, bukan seperti orang yang sedang merampok toko dengan mengambil segala isinya. Presisi adalah kunci skalabilitas. Next, yang kelima ada state pressing the safe game feature. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang prop, state, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semuanya hidup di dalam RAM. Artinya, jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau merestart HP mereka, semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi, atau jika keranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah hambatan masalah pengguna, kita membutuhkan fitur persistence atau ketahanan data yang mirip dengan fitur save game di video game. Kita perlu menyalin data penting dari RAM ke hard disk agar bisa dipanggil kembali nantinya. Zustan memiliki middleware bawaan bernama Persist yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis.
Kamu cukup membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi persis dan memberikannya nama unik, misalnya out store. Setelah itu, setiap kali kamu mengubah state, misalnya set user, Justan akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke penyimpanan lokal HP. Dan yang lebih keren lagi, saat aplikasi pertamamu dibuka, Justan akan melakukan proses hydration. Dia membaca data dari penyimpanan lokal dan menyuntikkannya ke dalam state RAM. Pengguna akan melihat nama mereka sudah terisi dan status login mereka masih aktif, seolah-olah aplikasi pernah ditutup. Secara teknis, React Native kita perlu memilih media penyimpanannya yang bersifat asinkron dan cukup lambat untuk data besar. Namun standar industri modern saat ini adalah MKKF. MAKV adalah penyimpanan cache value yang dikembangkan oleh Widget, ditulis dengan C++ dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat daripada Async-Stroke. Sangat cepat karena dia memotakkan memori secara langsung sehingga proses baca tulis terasa instan dan sinkron. Mengintegrasikan Justan dengan memberikan pengalaman persistensi yang seamless. Tidak ada jeda loading saat aplikasi membaca data sel pengguna. Namun ada aturan penting dalam presentasi, jangan simpan semuanya. Data store perlu disimpan selamanya, seperti yang sebaiknya direset setiap kali aplikasi dibuka. Menyimpan status error permanen bisa membuat aplikasi terlibat dalam kondisi error selamanya. Midbar Justan menyediakan opsi partialis yang memungkinkan kita memilih properti mana saja yang ingin disimpan dan mana yang dibuang. Gunakan fitur ini hanya untuk menyimpan data esensial seperti token OTK, pengaturan tema, dan data keranjang belanja. Isu keamanan juga harus diperhatikan. Data yang disimpan atau async-stroke pada dasarnya. Dengan penerapan strategi presentasi yang benar, kita menciptakan ilusi komunitas. Pengguna merasa aplikasinya pintar dan ingat dengan preferensi mereka. Ini adalah faktor UX yang sangat vital untuk potensi pengguna. Aplikasi yang selalu kembali ke nol setiap kali dibuka terasa seperti aplikasi yang rusak atau belum selesai. Presentasi mengubah aplikasi dari sekedar alat sekali pakai menjadi asisten pribadi yang mengenal penggunanya. Next, yang keenam adalah integrasi keislaman, The Central Truth. Dalam bab 10, kita belajar bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth atau global store agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu. Konsep arsitektur ini memiliki resonansi teologis yang kuat. Yang pertama, single source of truth dalam konsep tauhid. Prinsip utama global state management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat. Jika ada konflik antara data di komponen A ke komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang muslim, hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Jika setiap manusia membuat standar kebenarannya sendiri-sendiri, dunia akan kacau. Persatuan umat dan keterautan hidup hanya bisa dicapai jika kita semua merujuk pada source of truth yang sama. Yang kedua, menghapus prop drilling dan hubungan langsung atau hablu minallah. Masalah prop drilling terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara hanya untuk mendapatkan data. Solusi global state seperti Justan dan Contact memungkinkan komponen paling bawah untuk mengakses data langsung dari pusat. Dalam Islam ini mirip dengan konsep tidak adanya perantara dalam hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung, direct access untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Justan menghilangkan biokrasi prop. Islam menghilangkan biokrasi spiritual. Setiap muslim di level manapun dia berada seperti komponen stat dalam memiliki hak akses langsung ke store. Rahmat Allah kapan saja dia butuhkan. Yang ketiga, selektor dan meninggalkan hal yang tidak berguna atau lock. Teknik selektor mengajarkan kita ke efisiensi, ambil hanya data yang kamu butuhkan dan abaikan sisanya. Jika store berubah pada bagian yang tidak kita pedulikan, komponen kita tidak boleh ikut bereaksi render dengan membuang energi untuk hal yang tidak relevan. Ini sangat selaras dengan hadis Nabi tentang tanda kebaikan Islam seseorang. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
Seorang muslim yang menggunakan selektor dalam hidupnya akan tenang, dia tidak akan render, emosi, stres, dan atau sibuk. Menanggapi gosip artis atau perdebatan politik yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia memfilter informasi, hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhiratnya, lalu mengabaikan noise yang hanya membebani CPU hatinya. Next, itu ada rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 10. Global Step Management Beyond Prop Drilling yang membahas cara mengelola data aplikasi skala besar agar tidak sinkron. Yang pertama ada Prop Drilling Problem atau barisan ember, masalah klasik saat data harus dioper melewati banyak lapisan. Komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Ketergantungan palsu membuat kode sulit diubah karena komponen saling terikat. Yang kedua, solusi butuh interpretasi data agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung dari pusat tanpa merepotkan perantara. Berikut adalah rangkuman esensial dari 10 Global State Management Beyond Prop Drilling yang membahas cara mengelola data aplikasi skala besar agar tidak semeraut. Pertama, the problem barisan ember, masalah klasik saat data harus dioper melewati banyak lapisan komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Ketergantungan palsu membuat kode sulit diubah karena komponen saling terikat. Solusinya butuh interpretasi data agar komponen di ujung bawah bisa mengambil data langsung dari pusat tanpa merepotkan perantara. Yang kedua ada konteks APL, sistem pengeras suara. Solusi bahan rek untuk data global, provider dan konsumer, mirip pengumuman sekolah, satu sumber suara didengar semua orang. Base use case ideal untuk data yang jarang berubah seperti tema dark dan lag atau autentikasi user. Kelemahannya kurang dalam efisien untuk data yang sering berubah, cepat karena bisa memicu render massal pada seluruh aplikasi. Yang ketiga, sustain arsitektur, si anak keren, manajer atau state modern yang menggeser Binary Redux. Minimalis tanpa boilerplate, commit, action, reduce type, cukup satu hook dan use store. Hook yang sangat intuitif bagi pengguna rek, ringan dan cepat, sangat cocok untuk mobile. Yang keempat, selection teknik sniper, cara mencegah aplikasi menjadi lambat. Select only web unit, komponen seharusnya harus mendengarkan perubahan pada variabel spesifik, bukan seluruh store. Optimasi ini mencegah zombie kill, yang itu komponen yang ikut merender ulang, padahal data miliknya tidak berubah. Yang kelima, state present fitur save them, mengamankan data dari RAM ke disk, process, fitur otomatis justan untuk menyimpan data ke penyimpanan lokal. Hydration, proses membuat kembali data tersimpan saat aplikasi dibuka, sehingga user tidak perlu login ulang atau kehilangan keranjang belanja.